Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jazira, sahabat kampus dan warga muslim dimanapun berada. Kita bersua di sajian Ngabuburit, satu program yang mengupas hal-hal yang berhubungan dengan agama dan soal-soal kekinian. Di sore hari ini sudah hadir Dr. Mary Srihartati MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Mary ya? Alhamdulillah. Masih boleh dipanggil Mbak-an? Masih Wah, dong. masih dong ya. Oke, kita akan bincang ngobrol-ngobrol seputar punishment dan juga reward dalam keluarga. Sesuatu yang mungkin sering agak terlupakan, kadangan terlalu berlebihan. Tapi sebelumnya Mbak Mary meraih gelar doktor di usia yang cukup muda. Apa rasanya Mbak Mary? Rasanya Gurih-gurih nyoy gitu. sebenarnya mungkin kalau dibawa ke sini ya hitungannya mudah. Cuman kalau di luar sana insya Allah memang lebih banyak atau ada juga yang lebih muda dari Mary. Oh gitu. Tapi yang penting saya pingin rasanya gitu. Rasanya menjadi dokter itu apa? Ada beban sendiri sebenarnya. Oh beban ya. Bukan beban dalam hal membebani, bukan. Tapi artinya di satu titik tentu harus ada ada titik balik yang berbeda, khususnya kalau saya dari bekal kemudian dilanjut kemarin, imbasnya bagaimana kemudian ke pengasuhan dalam keluarga. Oh gitu ya. Tapi kalau ada orang misalnya orang manggil Bu Doktor itu rasanya kadang kan sudah kayaknya gimana gitu. Iya, rasanya pengen udah nggak usah gitu ya. Mbak aja gitu ya, lebih biar nyaman awet gitu. muda kan. Iya, itu kalau soal dokternya Mbak Mary ya. Kalau soal di rumah Mbak Mary mungkin badannya bisa sama dengan kayak mahasiswa semester 2, 3 gitu, 4 gitu ya. Fisiknya ya. Mungkin dari belakang. Ada yang mungkin manggil, "Woi, ini Dek." Mungkin kayak gitu ya. Tapi ternyata di rumah sudah ada ini Mbak ya, 3 anak ya. 3 anak. Satu berapa? Putranya berapa? Putra 2, 1 putri. Buat 1 putri. Rasanya gimana Mbak? Punya anak 3 di usia sekarang? Di usia saya. Sekarang sudah kepala 3 dengan 3 anak, 3 orang anak. Kalau misalnya ditanya pada saat usia menikah, saya itu kategori gadis berumur kalau di kampung. Oh, gitu. Jadi nikahnya termasuk kategori telat. Tapi kalau kemudian kita beralih ke tempat yang berbeda, maka saya mungkin termasuk yang cepat nikah. Cepat nikah. Itu. Rasanya luar biasa masalah. Rasanya luar biasa. Jadi punya 3 anak yang kemudian kita lahirkan dari rahim sendiri itu saja berbeda karakternya. Padahal dari bibit yang sama, bebet yang sama, bobot yang sama, tapi ternyata menimbulkan karakter yang berbeda-beda. Iya. Dan salah satu putrinya itu lahir dalam proses studi S3 ya. 2 yang lahir. Dua lahir dalam proses studi S3. Gimana rasanya itu? Hamil sambil menempuh pendidikan S3. Terus bersalin terus kemudian buat LDR. Ya, LDR membuat tugas sambil ngelus-ngelus perut karena mungkin sedang hamil dan mungkin sedang ngasuh ketika masih setelah pasca melahirkan. Itu rasanya gimana tuh Mbak Mary? Rasanya mungkin lebih terpacu ya. Iya. Lebih terpacu karena mungkin saya harus bekerja lebih keras lagi dibanding dengan teman-teman. Dibanding teman-teman dalam artian saya di satu sisi mungkin orang lihat wah ini gak bakal nih bisa selesai cepet nih. Orang akan kemudian mahfum, orang akan kemudian memberikan permakluman ketika saya telat misalnya menyelesaikan studi. Tapi di sisi lain itu memacu saya harus selesai lebih cepat supaya saya lebih cepat bisa berkumpul dengan keluarga, saya bisa bayar hutang pengasuhan saya dengan anak-anak saya. Gitu ya. Jadi untuk orang mungkin itu kelemahan, untuk orang lain lagi bisa jadi itu adalah peluang yang lebih bagus. Kalau Mbak Mary merasa bahwa memiliki, ya karena memang takdirnya harus lahir pada proses studi, kemudian membesarkannya sekaligus juga lagi sedang studi, itu berkah atau tantangan atau apa gitu namanya? Kalau Mbak Mary boleh sebutin deh. Berkah yang jadi tantangan. Berkahnya Makanya apa Mbak? Berkahnya anak itu rezeki. Iya. Anak itu rezeki dan harus ada mindset yang kita rubah. Jadi anak itu adalah rezeki dan dia adalah rezeki yang kita minta.
bagaimana kemudian kita meminta rezeki dalam wujud anak itu adalah kita membangun sebuah rumah tangga. Salah satu tujuan membangun rumah tangga adalah hadirnya keturunan. Hadirnya keturunan. Ada banyak orang yang kemudian berusaha jatuh bangun, membilang tahun dalam pernikahan, kemudian menantikan lahirnya tangisan, bau ompol di rumahnya, tapi Allah belum menakdirkan. Dan kita pada saat itu diapresiasi dengan Allah, diberi kesempatan dalam kondisi yang seperti itu, kemudian Allah hadirkan jadinya. Ya udah, dinikmatin saja. Kata Allah kan, kalau semakin banyak kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat. Tapi yang pasti juga Mbak Mary merasakan LDR yang cukup lama ya, iya. Dan kemudian pola asuhnya terhadap anak yang masih sangat balita. Apa yang mungkin bisa di-share ini Mbak untuk teman-teman yang mungkin punya persoalan yang sama, sedang studi, kemudian jauh dari keluarga, jauh dari suami, lalu kemudian sedang juga menimang si jabang bayi mungil gitu. Apa yang mungkin, pengalaman apa yang mungkin bisa Mbak Mary share sehingga teman-teman itu tetap semangat juga deh, bahwa anak itu bukan menjadi penghalang studi gitu loh. Ya kodratnya memang harus lahir di situ gitu loh. Ya gimana Mbak Mary? Iya, kalau kata Najwa Shihab itu kodratnya perempuan itu melahirkan, menyusui, ya, melahirkan, menyusuin, hamil kayak itu. Hamil, melahirkan, kemudian menyusui. Jadi kalau yang lain-lain itu adalah tugas tambahan. Apa yang kemudian bisa di-share? Yang pertama mungkin ada komunikasi yang baik antara kita dengan pasangan kita. Itu ridho pertama yang kemudian mengiringin ringannya langkah kita berikutnya. Di awal saya sudah komunikasikan dengan suami bahwa saya minta izin untuk kemudian studi lanjut. Apa alasannya, kemudian kita obrolin sampai kemudian tuntas dan deal, izinnya dapat. Itu yang pertama. Tapi sebelum itu ada juga kesepakatan yang kemudian dibahas bahwa tidak bisa dipungkirin ketika seorang istri misalnya jenjang pendidikannya lebih tinggi daripada suami, akan ada peluang setan di situ lebih besar lagi untuk saya bisa durhaka dengan suami saya atas gelar yang saya punya. Itu yang kemudian harus disamakan dulu frekuensinya dengan suami, bahwa saya berharap dengan ada gelar saya di depan dan di belakang nama saya, bukan kemudian menjadikan saya istri yang durhaka, tapi justru saya dan Mas tuh bisa sama-sama nanti tetap di jalan Allah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tega sebenarnya. Harus tega. Sounding dulu saya berangkat itu Mas Fatih usia 3 masuk ke 4 tahun. Jadi dia belum TK. Untuk anak yang pertama itu. Jadi di sounding dulu, diajak ngobrol walaupun dia tidak respon, dia belum paham. Jadi ngobrol, nanti bunda akan berangkat nih, bunda akan sekolah, mas tinggal dulu sama ayah, mas tinggal dulu nanti sama mbak gitu, dan terus disonding. Terus yang selanjutnya kalau kata orang Jawa tuh masalahnya aja ngeboting, jangan berat-beratin anak dengan terus kayak ngeratapin ya. Cukup 1 hari 2 hari aja, kemudian di sana sampai saya kemudian di Jogja lihat dinding kamar itu ya basah mungkin basah dalam artian nangis juga, jauh kayak gini banget ya gitu ya. Mau sekolah, mau dapat gelar tuh begini banget gitu. Jauh dari suami, jauh dari anak gitu, jauh dari keluarga. Tapi di situ saya banyak belajar tentang betapa pentingnya kemudian ridho suami ketika buat perempuan yang sudah menikah. Betapa pentingnya setelah itu adalah setelah dapat ridho suami, kita dapat restu dari orang tua dan keluarga. Kemudian betapa pentingnya sebuah komunikasi dan kepercayaan. Ya, oke. Sahabat Jazirah dan juga warga muslim dimanapun berada, yang terbayang oleh kita mungkin Mbak Mary ini tegar, kemudian kuat, tangguh gitu ya. Long distance LDR zaman bahasa anak muda sekarang itu menjalani beberapa tahun gitu ya. Kalau kata ayahnya itu 1000 hari tanpamu. Tapi secara manusiawi Mbak ya, tetap juga pasti dalam momen tertentu itu merasa down juga gitu ya. Dalam proses itu. Nah biasanya itu apa yang Mbak lakukan Mbak Mary pas merasa down itu? Ini jauh dari suami, jauh dari keluarga, harus studi, anak 2 ngintilin. Itu apa yang Mbak Mary lakukan sehingga memperkuat harus segera selesai nih? Iya, harus segera selesai. Yang jelas harus segera selesai karena kebetulan saya kan ngambil jurusan pendidikan. Jadi rumpun ilmu saya ilmu pendidikan. Kemudian saya ngambil fokus risetnya tentang parenting. Jadi di sana alhamdulillahnya itu support sistemnya, lingkungannya itu kemudian
ngedukung ya Mas ya. Jadi saya bawa anak saya, kemudian saya kondisi hamil misalnya pada saat bimbingan atau bawa anak itu, promotor tuh apresiasi. Jadi dia tidak kemudian merasa ketika saya bimbingan saya bawa anak saya atau seperti apa, tidak. Jadi pada saat bimbingan misalnya ngantri nih banyak sama adik-adik kelas atau yang lainnya, mereka kemudian dengan senang membuka peluangnya, ibu sini, mbak sini, anaknya biar sama kami dulu sudah. Jadi setelah kita bimbingan, promotornya tanya, anakmu mana? Di luar pak. Nanti dia keluar, dia gendong dulu anak kita. Jadi dia mengapresiasi. Dari situ terlepas apapun itu, ada sebuah hal yang saya petik, oh enak ya ketika kemudian kita tuh diapresiasi, anak kita juga diapresiasi, bukan kemudian sekolah bawa anak gitu. Jadi beberapa misalnya pada saat setelah selesai kita ujian, kan juga kalau di sana kita bimbingan lagi ke penguji. Jadi pada saat ke penguji saya nggak bawa anak saya, mereka tanya, mereka tanya, anaknya sama siapa kok malah ditinggal gitu. Jadi gitu, justru jadi satu sisi itu perhatian lebih, perhatian lebih. Terus yang saya ingat sampai sekarang adalah sebelum berangkat itu ayahnya anak-anak tuh cuma pesan gini, nanti di sana dia bilang, di sana kamu akan ketemu dengan laki-laki yang lebih ganteng. Itu yang pertama, dan jauh lebih ganteng dibanding saya. Yang kedua, itu apa perasaan Mbak Mary kalau pas pada saat itu si masnya ngomong kayak gitu? Pada saat itu kan belum selesai tuh, teksnya belum selesai. Yang pertama dia bilang, Ki akan ketemu dengan laki-laki yang lebih ganteng, pasti lebih ganteng dari saya, dia bilang. Yang kedua, kamu akan ketemu dengan laki-laki yang lebih pintar dibanding saya. Yang ketiga, kamu akan ketemu dengan laki-laki yang lebih soleh dari saya. Saya cuma pesan, ingat kamu punya saya. Gitu. Kamu akan ketemu itu dan otomatis pengen juga tapi pada saat itu saya kok nggak berpikir ya kamu juga saya tinggal akan ketemu dengan perempuan banyak. Tapi tidak. Tapi pada saat itu saya cuman kok cuma nangis ya, apa sih gitu, apa sih, tapi ternyata ya kok kayak nggak percaya kamu sama saya gitu ya. Tapi ternyata tapi ternyata di sana kemudian dengan komunikasi yang jauh nggak bisa ketemu, tidak nggak juga kita bukan tipe keluarga yang kemudian saya dan suami bukan tipe keluarga yang kemudian komunikasi intens. Dalam artian setiap hari kita call, setiap hari kemudian saling ngingetin udah makan atau belum, bukan yang seperti itu. Jadi ada titiknya ketika halo gitu, saya istrimu, saya lagi hamil, saya butuh perhatian, saya butuh support gitu. Tapi ternyata tidak itu. Nah, dalam titik itu, masalahnya di titik LDR itu, kemudian saya bisa menarik kesimpulan, rumah tangga saya berbeda dengan rumah tangga orang. Romantisme suami saya berbeda dengan cara orang lain. Jadi laki-laki saya, dia punya dia punya cara sendiri untuk menunjukkan romantismenya, begitu juga suami orang lain dan laki-laki yang lain. Jadi sampai ke sana. Kalau cerita Mbak Mary menempuh studi, pasti ada tangis dan tawa ya. Betul. Tangisnya nggak usah diceritain, tangisnya nggak usah, tawanya apresiasinya aja lah sekarang yang diceritain lah kayak gitu. Oke Mbak Mary, kita mungkin agak fokus bicara soal punishment, reward. Itu biasanya kita dapat di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan biasanya gitu. Seseorang itu kalau punya prestasi pasti akan dikasih reward, punya kesalahan dikasih punishment. Tapi dalam lingkungan rumah kadang kita tidak mampu membaca itu Mbak Mary. Betul. Bisa jadi misalnya sebenarnya orang tua kita itu memberi reward sebenarnya. Rewardnya mungkin nggak bentuk barang, mungkin cerita. Anak saya itu soleh banget loh mas. Anak saya itu alhamdulillah sudah rajin sholat gitu ya. Itu sebenarnya reward dari orang tua kita. Tapi mungkin kadang anak merasa apa sih? Apa yang diceritain? Kayak nggak ada yang bisa dibanggakan. Kalau kayak gitu Mbak. Sebenarnya di lingkungan rumah itu ada nggak sih punishment reward itu Mbak? Oke. Dalam pengasuhan sebenarnya kita butuh punishment dan reward. Jadi kita sebagai orang tua itu juga ada saatnya kita memberi reward, ada saatnya kita memberi apresiasi, dan ada saatnya kita kemudian memberi punishment atau hukuman. Kalau kemudian saya boleh menyampaikan hal ini, jadi anak itu kan dibikin sama-sama tuh Mas Soleh. Nah, saya berharap orang tua itu kemudian tidak membebankan pengasuhan ini hanya kepada ibunya saja. Satu orang. Ada banyak kemudian, tapi tidak semua. Ada banyak kemudian laki-laki yang kemudian lupa bahwa dia itu pemimpin, dia bagian dari pengasuhan tumbuh kembang anaknya. Yang terjadi saat ini adalah sebagian laki-laki kemudian menumpahkan semua beban pengasuhan itu kepada perempuan, sehingga punishment dan reward itu ya udah itu wilayahnya perempuan.
Padahal anak-anak sejatinya belajar ketegasan dari ayahnya. Jadi anak-anak kita itu belajar sosok tegas, bagaimana kemudian ketegasan itu dari ayahnya. Dan dia belajar berkasih sayang dari ibunya. Artinya tidak bisa sendiri. Mengasuh anak tuh nggak bisa sendiri. Saya apresiasi sekali kepada orang tua yang kemudian dia single parent, dia memilih untuk kemudian single parent terlepas apapun persoalannya, dan dia bisa berdiri dengan tegar membesarkan anak-anaknya. Saya sangat apresiasi karena itu bukan kerja mudah, itu kerja berat. Oke. Bagi porsi itu mungkin yang agak sulit terjadi. Keseimbangannya itu jarang misalnya. Yang paling banyak kan kalau ada prestasi itu anak gua tuh kata bapaknya. Yeah. Begitu nakal itu lu ibumu ngapain sih? Kamu bimbing gimana sih? Nah, saya bertanya pada seorang ibu lah, Mary. Ketika kayak gitulah, gimana perasaan Mbak Mary sebagai mewakili kaum perempuan lah, misalnya bicara semestinya kan harus keseimbangan, punishment sama-sama, reward sama-sama gitu. Tapi begitu bicara soal reward itu kenapa klaim bapak seolah-olah kemudian gen pintar itu dari bapak aja. Iya, punishment itu kesalahan ibunya. Nah, Mbak Mary mewakili perempuan mungkin apa yang ingin Mbak Mary sampaikan gitu. Dan itu juga pola pengasuhan sebenarnya yang salah gitu ya. Betul. Jadi seperti ini Mas Soleh. Kan kita nggak bisa nih ya mengeneralisasi semua rumah tangga. Dan kita boleh misalnya duduk dalam kelas yang sama, kita ikut kelasnya orang tua, kita ikut kelas parenting, tapi tidak kemudian aplikasinya akan sama dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap orang tua, dalam setiap individu akan beda. Jadi saya tidak bisa mengeneralisasi itu. Tapi yang jelas saya marah. Saya marah ketika kemudian orang kemudian seolah-olah seperti ini. Ketika anak ini bagus, dia bapaknya bisa tepuk dada, nah gue gitu ya, ini nah gue nih gitu. Tapi ketika kemudian ketahuan nyuri kotak amal, ibumu gitu, saya marah. Saya marah karena anak ini tumbuh besar bersama, itu dia nonton, dia lihat bagaimana orang tuanya, bagaimana kemudian lingkungannya, apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi misalnya dalam satu waktu ada pernah misalnya itu terjadi dalam rumah saya akan tegas bilang, saya tipenya mungkin ini ya. Jadi itu kenapa saya selalu bicara dengan pasangan muda ataupun orang yang kemudian sudah menjalani rumah tangganya bahwa komunikasi itu sangat penting. Jadi jangan kemudian nerimo kalau kemudian tidak, saya sampaikan dengan cara baik-baik. Jadi kalau kemudian anak ini salah, ya kita benerinya sama-sama. Gak bisa dibebankan ke salah satu. Dia boleh lahir dari rahim saya, tapi tidak berarti kesalahan ditanggung dengan saya. No. Yang pertama sekali kemudian dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anak adalah suami. Jadi kita itu harusnya jadi support system. Kita harus saling dukung. Bagus bersama-sama, jelek juga sama-sama. Jadi bagus sama-sama, jelek ayo perbaikin sama-sama. Jadi gak boleh kemudian hanya dibebankan pada ibu ketika jelek, kemudian diapresiasi dan tepuk dada bapaknya. Padahal bapaknya pergi pagi pulang petang. Lalu salah juga kah bapaknya kalau pergi pagi pulang petang? Enggak juga. Ada banyak kemudian bapak yang dia pergi sebelum anaknya bangun, pulang pada saat anaknya tidur, tapi dia tetap mampu kemudian menjadi sosok ayah buat anak-anaknya. Menulis surat misalnya, atau kemudian pada saat me time di hari libur, misalnya hari Minggu, kemudian itu. Yang paling kemudian sebenarnya menjadi bayangan ketika kita melakukan pengasuhan itu, masalahnya adalah kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu kita. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu kita. Dan biasanya itu kan berpengaruh juga. Misalnya. Sangat berpengaruh. Saya, Mbak Mary, itu kan diasuh oleh orang tua kita dengan background mereka masing-masing. Betul. Dan di zamannya masing-masing. Kemudian kita merasa sukses loh pengasuhan mereka. Kayaknya boleh nih dibawa ke masa kini ya. Boleh diwariskan gitu loh, diwariskan kepada anak-anak. Zamannya ternyata udah berubah Mbak Mary ya. Zamannya udah berubah. Sekarang anak banyak dulu ada buku yang judulnya Anakku Diasuh Naruto. Pernah dengar ya Mas Ale? Jadi itu judulnya Anakku Diasuh Naruto karena beberapa program televisi dia intens sekali kemudian menayangkan Naruto. Atau kemudian anak-anak kita lebih hafal dengan Mas Perindo daripada kemudian Mars Indonesia Raya atau lagu Indonesia Raya.
tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu tidak bisa lepas dengan bayang-bayang masa lalu kita. Hasil produk betul. Dan kita kemudian saat kita mungkin satu generasi nih Mas Oleh, satu angkatan yang kemudian bisa merasakan pola asuh orang tua kita itu kemudian mengantarkan kita sampai di titik ini. Dan hampir sama saya pikir pola asuhnya waktu itu. Betul. Tidak orang tua yang kemudian tidak komunikasi yang kemudian orang tua yang cuma taunya pagi ngeletakkan uang jajan buat anaknya sekolah, cuma nyapa le sekolah, nduk mangkat sekolah nduk gitu ya. Dia tanya, ngapa tidak pergi sekolah gitu ya. Jadi tidak pernah kemudian ada komunikasi yang lain. Nggak pernah kemudian menyapa kapan ujian atau misalnya ada tugas apa hari ini dan lain sebagainya. Dan orang tua kita mungkin sama nih, belum bisa ngebedain. Kalau IPK tuh nilainya kecil, besarnya itu cuma di angka 4. Padahal dulu waktu di rapor kita dapat angka 9. Jadi kalau kita dikasih tahu IPK kita 4, yang terjadi jatuh sekali anak saya. Atau ada sebagian juga orang tua kita mungkin zaman itu menyiapkan rotan kecil, kalau agak nakal dikit cubit pakai rotan itu ya. Masih dapat itu. Kita bukan menikmati ya, tapi menerima lah zaman itu. Nggak kemudian sampai ngelapor ke sama anak-anaknya. HAM-nya waktu itu masih biasa-biasa aja, nggak kayak sekarang gitu. Jadi ingat bahwa mungkin pada saat itu kita layak kemudian mendapatkan pengasuhan seperti itu sehingga mengantarkan kita di titik ini. Tapi anak-anak kita tidak salah gitu. Tidak salah. Tidak salahnya itu karena pada saat itu mungkin tidak ada yang akan memediasi. Iya, zamannya memang zamannya beda. Gitu ya. Tapi di zaman yang kemudian era keterbukaan, milenial, kemudian digitalisasi, kita nggak bisa bawa itu ke sini. Ada mungkin beberapa yang bisa kita adopsi dan kemudian kita adaptasikan, tapi ada yang tidak bisa kita pakai sama sekali. Ada yang harus kita betul-betul lupakan. Bayangan masa lalu itu yang seharusnya kita tuh melihatnya bukan kemudian sebagai hal ini Mas Oleh, dendam. Jadi kita jangan sampai kemudian menganggapnya kayak dendam pengasuhan, atau kemudian kita jadi ngotot. Aku dulu gitu. Saya dulu seperti ini loh. Orang tua saya kalau saya dulu seperti ini. Tapi nggak bisa. Apalagi di sekarang nggak bisa dipaksa. Diomongin sama anak kita gitu ya misalnya. Iya. Dulu bapak tuh kalau nggak ngaji dipecut sama koran. Ngapain tuh? Nah, itu jawaban anak sekarang mungkin ya. Iya, nggak bisa. Ngapain mau gitu ya. Nah itu yang kemudian saya lupa istilahnya apa, inner child gitu ya. Jadi sebagian orang tua kemudian masih kemudian membersamai anak-anaknya dengan bayangan masa lalu, dengan bayangan masa lalu, atau dia trauma dengan bagaimana cara orang tuanya membesarkan dia. Mungkin dulu dia sering dipukul misalnya, mungkin lebih sering dapat omelan daripada apresiasi. Saya tidak yakin ya apakah kemudian sepanjang saya sampai di titik ini kemudian mungkin hanya hitungan jari saya pernah mendapatkan apresiasi. Selebihnya mungkin lebih banyak kemudian apa sih gitu ya, apa sih gitu ya. Dan itu yang kemudian saya rubah. Saya berharap teman-teman semuanya, calon orang tua ataupun kemudian orang tua muda, kita sama nih posisinya, kita sama Mas Soleh. Kita sama, kita belum punya pengalaman, kita kita sama-sama belum mengantarkan anak-anak kita sampai ke jenjang pernikahan. Artinya kita masih sama nih, masih setara dalam artian pengalaman kita masih sama. Masih bawah lah gitu ya, belum punya pengalaman, belum terlalu banyak kita makan garam seperti orang tua kita. Dari situ saya berharap teman-teman membungkus atau mengubur kemudian trauma pengasuhan di masa lalu. Tapi membaliknya. Jadi mungkin Mas Soleh dan saya pernah diperlakukan tidak baik dengan orang tua. Lalu kemudian ke sini kita jangan melakukan hal yang sama. Iya, mengubur model pengasuhan lama itu kan mestinya harus seimbang dengan pemahaman kita dengan pola pengasuhan yang sekarang. Betul. Dan juga pemahaman tentang psikologi, pemahaman tentang karakter anak-anak di zaman milenial itu. Yang terjadi kan sekarang masalahnya itu kan gini Mbak Mary. Pola pengasuhan lama itu ada di otak kita dan agaknya sudah di ujung mulut kita itu untuk terucap. Sementara kita paham dengan karakter, psikologi, kemudian begitu banyaknya pengaruh eksternal terhadap anak milenial kita, yang terkadang itu kita tidak ngeh. Bukan kita tidak tahu, tapi kita tidak peduli, tidak ambil peduli. Ya pokoknya ya begini gitu. Pokoknya ya begitu gitu. Nggak mau tahu. Kalau yang terjadi seperti ini,
kira-kira pengaruh apa yang kemudian terjadi sama anak, Mbak Mary? Iya. Beberapa riset masalahnya. Jadi ada beberapa riset. Kenapa kemudian saya bilang di awal bahwa kita harus kemudian mengubur trauma masa lalu kita dalam pengasuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Itu penting. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Kemudian kita harus tutup. Dulu mungkin kita pernah menuntut orang tua kita. Saya nggak tahu ya masalahnya pernah mengalami atau tidak. Tapi punya kesempatan untuk kemudian mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sangat saya syukuri. Jadi perantau ya, jadi perantau. Kemudian kita bisa banyak lihat model-model pengasuhan orang-orang lain. Dulu mungkin saya dari pagar alam nih. Saya tidak banyak kemudian melihat bagaimana orang tua lain membesarkan anak-anaknya. Pola komunikasi apa yang kemudian di sini. Di lingkungan kampus kita lihat banyak sekali dosen-dosen kita ya, yang kemudian kita punya kesempatan untuk bersilaturahim ke rumah mereka, melihat bagaimana kemudian cara mereka mengasuh anak-anak itu. Dan saya berharap kita mengosongkan gelas yang dulu. Maka ambil yang baik-baik dari rumah-rumah yang sudah kita kunjungi saat ini. Apakah kemudian semuanya Mbak Mary? Oh enggak. Orang tua kita tetap yang terbaik buat kita. Mereka sudah melakukan semaksimal kemampuan mereka memberikan yang terbaik untuk kita dalam versi mereka. Nah ini yang kemudian harus teman-teman pahami, dalam versi mereka. Tentu akan berbeda dalam versi kita. Pada saat kemudian kita dewasa, kuliah, melihat banyak sekali perubahan dan cara orang mengasuh, kita baru bisa membandingkan. Kok aku nggak pernah dapat ini gitu ya. Kok aku nggak pernah dapat ini. Nah dari itu balaslah itu kepada anak-anak kita. Balasnya apa? Yang bagus. Bukan kemudian memunculkan, memanggil lagi memori buruk itu, kemudian dibalikkan lagi ke anak kita. Artinya kita mewariskan trauma itu pada anak-anak kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita berdamai, Mas Oleh. Kita berdamai. Iya, jadi sahabat Jazirah dan juga warga muslim dimanapun berada, bahwa memang sekali lagi pola asuh itu sangat menentukan tumbuh kembangnya anak. Betul. Dan orang tua milenial ya, angkatan kita itu ya, itu mesti juga memberikan pola asuh milenial juga gitu ya, jangan kolonial ya, bahaya nanti ya. Oke Mbak Mary, tapi kalau kita bicara soal reward dan punishment, ada nggak mungkin kalau bicara flashback ke masa lalu gitu di keluarga Mbak Mary sendiri, Mbak Mary merasa oh saya pernah diapresiasi, saya pernah dikasih punishment yang itu mungkin tidak terlupakan. Betul. Itu ada nggak itu Mbak Mary? Itulah manusia ya Mas ya. Jadi memang syukur itu ringan di lisan, berat di aplikasi. Saya nggak tahu. Kalau kemudian saya boleh balik bertanya dengan Mas Soleh, Mas Soleh lebih banyak ingat punishment atau apresiasi? Kalau saya mungkin lebih seingat saya, bapak saya itu keras itu aja sih. Keras. Jadi saya nggak tahu karakter saya seperti apa misalnya di waktu itu ya misalnya, tapi saya merasa bahwa bapak saya keras itu aja sih. Walaupun tentu mungkin makin dewasa makin ini, ya memang mungkin dia membaca kalau saya nggak dikerasin bisa jadi lepas kendali, bisa jadi, atau sebenarnya beliau juga nggak tahu bahwa saya ini mestinya nggak dikerasin. Tapi oke lah, pola asuh yang dia dapatkan waktu itu dari orang tuanya mungkin dididik dengan keras, ya sudah nurut keras aja gitu. Tapi hasilnya oke lah, hasilnya kayak gini gitu Mbak Mary. Tapi orang tua kini kan nggak boleh kayak gitu Mbak Mary. Iya, kalau misalnya saya boleh bicara, yang mungkin saya lebih ingat berapa kali kemudian saya punya punishment dan itu terlalu membekas. Tapi akhirnya saya sampai di titik, oh ya memang saya benar-benar salah. Dan saya sangat berterima kasih atas apa yang kemudian dilakukan oleh bapak saya. Pada saat itu. Sadarnya gini ya. Kalau ibu lebih banyak comelnya mungkin ya. Lebih banyak comelnya gitu. Kalau ya lebih banyak comelnya. Kalau bapak aja beberapa kali kemudian saya dapat punishment secara langsung dan itu tidak bisa saya hapus dalam memori saya. Gak bisa dihapus. Tapi di titik ini saya sangat berterima kasih dalam artian dia sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang bapak. Ya, di titik ini saya sampai di situ. Seberapa penting kemudian Mas Soleh kalau kita bicara seberapa penting punishment dan reward itu dalam sebuah keluarga? Sangat penting.
Jadi kapan kemudian kita boleh memberikan punishment terhadap anak, kapan kemudian kita harus mengapresiasi. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mengapresiasi. Apresiasi itu memunculkan kepercayaan diri pada diri anak. Anak-anak yang kemudian tumbuh dan besar dengan omelan, salah terus ya, dalam artian salah terus, pada saat dia dewasa misalnya, pada saat dia dewasa dia bertumbuh, dia menjadi sosok yang kemudian tidak percaya diri. Dia gamang. Kenapa dia gamang? Karena dia merasa selama ini apapun yang dia lakukan, keputusan apapun dia ambil salah di mata orang tuanya. Sehingga pada saat dia bertumbuh, dia menjadi anak-anak yang kemudian tumbuh dengan kegamangan, khawatir salah, was-was. Akan berbeda dengan anak-anak yang kemudian biasa diapresiasi ya. Biasa diapresiasi, apresiasi itu kan memunculkan kepercayaan diri. Betul. Ya kan? Mas Soleh aja misalnya hari ini saya bilang, Mas Soleh keren nih topinya, misalnya gitu, atau keren nih pecinya. Yang terjadi apa dalam diri Mas Soleh? Ya ada semacam rasa, wah ya senang lah. Iya. Minimal Tapi senang. coba saya bilang sore ini, ketika ketemu dengan Mas Soleh, saya bilang, pasti Mas Soleh kok pakai peci itu nggak cocok, tahu gitu kan? Yang terjadi pengen ganti peci kan? Betul. Pengen apalagi ganti. Itu terjadi pada anak ya. Betul. Jadi sesederhana itu kita berpikir kemudian anak-anak sih Mbak Mary mana ngerti, mereka sangat mengerti. Mereka sangat mengerti itu. Mereka punya memori mereka sendiri. Saya, Mas Soleh, bertemu dengan anak yang mohon maaf mungkin tidak pernah merasakan pelukan dari bapaknya atau ibunya. Kemudian ditambah lagi dengan pola asuh orang tuanya yang berbeda, bertambah lagi kemudian dia terlalu dekat dengan lingkungan keluarga ya, keluarga intern. Jadi dia bertumbuh juga dengan nenek dan kakeknya. Nenek dan kakek yang kemudian berbeda generasi, berbeda usia dan lain sebagainya, mengasuh cucunya dengan cara mereka. Jadi anak-anak ini kemudian tidak pernah mendapat apresiasi. Yang ada selalu dapat omelan. Salah terus. Jadi ada beberapa kali kemudian bertemu dengan saya kemudian sebelum pamit saya kasih pelukan, kemudian saya kecup kuningnya, kemudian saya apresiasi seperti itu. Saya apresiasi. Jadi pada saat kita pamit, dia kejar kita, dia panggil kita, Bunda, dia bilang sambil nangis. Dia merasa kehilangan karena dia nggak pernah dapatkan itu. Dia nggak pernah dapatkan itu. Bisa Anda bayangkan bagaimana kemudian sosok anak ini, dia akan menunjukkan respon yang berbeda ketika ketemu dengan kita dibanding dia ketemu dengan orang tuanya yang selalu sama dia. Karena dia nggak pernah merasakan apresiasi, dia nggak pernah merasakan dapat pujian, dia nggak pernah ini. Kalau salah ya langsung salah. Padahal sebagai orang tua, saya berharap semua sahabat di sini yang mendengar ini, saya berharap ketika kemudian Anda menjadi orang tua, Anda betul-betul memilah kalimat ketika marah. Betul-betul memilah kalimat ketika marah. Oke. Saya stop di situ dulu Mbak Mary. Jadi orang tua kita itu terkadang kan misalnya begini, yang paling nyaman ketika ingin menenangkan anak itu misalnya, jangan ribut, nanti ada polisi. Atau misalnya maghrib belum pulang, cepat dong nanti gondol baby. Kalimat-kalimat itu sebenarnya kan tidak bagus, tapi terwarisi loh sampai sekarang gitu loh. Ampuh ya. Ampuh gitu. Dan kita yang mungkin milenial juga merasa kalimat ini nggak terlalu salah banget sih gitu. Jadi sah-sah aja kemudian itu menjadi ujaran-ujaran yang kemudian kita sampaikan pada anak gitu. Apa yang kira-kira akan kemudian efek yang akan terjadi sama anak itu Mbak Mary kalau kalimat-kalimat yang sebenarnya salah itu terucap gitu? Mas Soleh kalau ketemu dengan orang dia bohong, apa yang respon Mas Soleh? Ya kecewa aja sih kalau gitu. Pengen marah kan? Pengen marah. Di mana mereka belajar bohong? Di rumah. Dari rumahnya. Dari rumahnya. Kita itu mungkin belajar bohong tuh bukan kita belajar ya, tapi kita kemudian mengenal bohong itu dari rumah untuk pertama kali. Boleh jadi itu yang terjadi. Contoh sederhananya itu. Jadi kita kemudian mendidik anak-anak kita dengan membohongin. Atau menakut-nakuti. Sebagian orang kemudian pernah bilang boleh kok bohong untuk kebaikan. Saya nggak tahu itu kemudian apakah kemudian itu sanadnya sahih atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita belajar bohong pertama kali itu bisa jadi dari rumah kita. Salah satunya itu.
Padahal polisi itu nggak salah apa-apa, ya. Polisi itu nggak salah apa-apa. Untuk tetangga kita juga nggak ada yang polisi ternyata kayak gitu. Betul. Enggak ada. Dan itu efeknya luar biasa Mas Soleh. Saya ingat sekali Mas Fatih itu sebelum saya tinggalkan studi, dia kan usianya 3 menjelang 4 tahun. Dia sudah berani tidur sendiri, dia berani ke belakang sendiri dan sebagainya. Mandiri lah menurut saya. Saya nggak pernah melakukan kebohongan, seingat saya. Jadi misalnya Mas sudah maghrib pulang, atau Mas udah maghrib nih, kita harus tutup pintu. Rasulullah tuh ngajarinya itu. Atau misalnya dia pernah respon, ada bunyi misalnya di ruang mana, saya bawa ke sana, saya tuntun, ayo di mana, tunjukin. Nah, dengar apa, lihat apa gitu ya. Lihat apa. Tidak kemudian ngebohongin. Kalau misalnya anak-anak kan kita tinggalin kerja biasanya nangis ya. Sehingga sebagian orang mengajarkan untuk tidak pamitan sama anak. Ya kan? Selungo-lungo wae, nyelimpek kayak gitu ya. Nyelimpek gitu. Itu gak saya lakukan. Saya bilang baik-baik, responnya dia nangis gak apa-apa. Mereka tuh nangisnya cuma sebentar, sekedar untuk berusaha menahan ibunya, ayahnya gitu, ayah atau bundanya menahan gitu. Yang terjadi si Fatih ini diajak oleh salah satu pamannya maghrib, kemudian dengar bunyi. Padahal itu kan bunyi jangkrik tuh Mas. Kalau maghrib kan suka banyak ya bunyi jangkrik. Mungkin di kota nggak terlalu terdengar, tapi untuk wilayah itu terdengar. Dia pamannya nggak bilang kalau itu tuh bunyi jangkrik. Nah itulah Mas Fatih, coba lah pulang. Sampai detik ini sisi penakutnya begitu muncul. Itu pengaruhnya luar biasa. Dan untuk membenahi itu kembali ke Mas Pati di usia 3 tahun itu butuh usaha yang cukup keras Mas Pati. Ditambah lagi kemudian tontonan ya, film-film horor dan lain sebagainya. Orang yang kemudian dia berani, kalau saya ingat banget kata Kak Novel, kalau kemudian dengan nonton film horor tuh ningkat keimanan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian nonton film horor merusak akidah, ya udah tinggalin. Yang terjadi itu kalau habis nonton film horor apa? Takut. Itu yang paling pasti. Itu yang paling pasti. Yang berani mungkin tambah berani kayak mau nentang gitu ya. Tapi yang efek yang paling banyak terjadi ternyata sebaliknya. Dan itu yang kemudian dialami oleh Fatih. Itu saya alami sendiri. Dan saya butuh waktu, butuh ini, dan ketakutan itu juga bisa nular loh Mas. Bisa nular gitu. Bisa nular. Jadi Fatih kemudian jadi takut untuk ke belakang sendiri, dia harus minta temenin. Minimal kita jarak pandang yang dia bisa lihat kita bisa lihat dia. Dia datang Samsya, kemudian ketika Masnya nggak berani, Samsya bilang dengan tangguh, ayo Mas Samsya temenin gitu. Pada suatu ketika mereka entah dengan siapa nonton film hantu, yang muncul ketakutan ketakutan pada dua-duanya. Samsanya tidak lagi kemudian menawarkan diri untuk nemenin masnya, enggak, karena mereka punya imajinasi yang sama, sudah satu imajinasi. Jadi artinya pengaruh luar itu sangat gede sekali Mbak ya, untuk perkembangan anak, dan orang tua juga harus peduli terhadap itu. Kita orang tua kemudian punya kurikulum misalnya, kita sebagai orang tua kemudian punya kurikulum. Kita kemudian komunikasi dengan istri kita, Mas komunikasi dengan istrinya Mas ya. Saya komunikasi dengan suami kita buat roadmap lah, roadmap kemudian pengasuhan anak kita buat kurikulumnya. Kita mau ambil apa nih? Kita mau ambil parenting secara umum atau kemudian parenting ya, pengasuhan secara umum atau pengasuhan atau parenting Islami atau Islami parenting gitu. Kita mau ambil apa? Kita mau fokus kemana? Misalnya seperti itu. Kita sudah sedemikian rupa kemudian menjaga anak kita di dalam rumah, tapi pada saat dia keluar satu langkah saja dari rumah, dia melihat lebih banyak lagi hal baru. Itu yang kemudian mengambil peluang itu. Lalu apakah kemudian kita boleh menyalahkan lingkungan? Ya, tidak boleh, karena otomatis kapanpun lingkungan itu pasti ada gitu ya. Tapi tidak boleh 100% menyalahkan. Betul. Jadi kita aja yang paling penting. Jadi Mas Soleh, ada yang kemudian tidak dilakukan oleh orang tua. Mas Soleh misalnya lagi sama anak-anak Mas Soleh, jalan nih misalnya ke suatu tempat rekreasi atau lain sebagainya, kemudian melihat hal yang tidak senang dilakukan oleh anak-anak usia remaja, atau kemudian lewat ke tempat yang tidak layak sebenarnya di anak usia itu. Yang Mas Soleh lakukan apa? Ya paling ngomongin itu belum seusiamu belum pas ya, enggak gitu. Tidak boleh lihat itu, misalnya mengalihkan dengan melihat yang lain, paling batas itu. Jadi ada sebagian orang tua yang kemudian menutup-nutupin
Menutup-nutupin dalam artian seperti ini. Kita nggak siap nih anak kita kemudian tahu tempat prostitusi misalnya. Kita nggak siap kemudian anak-anak kita tahu apa itu miras dan lain sebagainya. Padahal kita itu nggak bisa 24 jam dengan anak kita. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, mereka akan lepas dengan sendirinya. Anak kita itu paling maksimal masalahnya dengan kita itu usia sampai mereka SD. Setelah SD, SMP, seiring bertambahnya usia mereka, kemudian mereka masuk ke masa balik, mereka mulai mencari jati diri mereka. Mereka kemudian mulai mengenal dunia luar. Ketika kemudian tidak dibekali dengan hal yang bagus, mereka akan tumbuh menganggap bahwa yang di luar tuh bagus. Menganggap di luar. Kenapa kemudian dari kecil? Ya udah, Mas, Mbak, itu namanya miras, minuman keras, dia ngandung alkohol, nggak boleh. Oh, itu namanya ini. Sebenarnya paling sederhana itu emang nonton berita, apalagi berita kriminal, duduk sama-sama, tapi kemudian dia didampingin masalahnya. Jadi dijelasin itu apa sih gitu. Oh, itu pelecehan tuh apa? Oh, itu namanya tawuran, belago-belago. Mereka taunya belago-belago, dan mereka anggap itu sebuah permainan. Mereka nggak berpikir bahwa itu tawuran. Jadi Mas Pati itu ketika lihat berita tawuran atau sepupu-sepupunya lihat berita tawuran, mereka bilang apa? Wih, seru ya Mas, ya belago-belago mereka. Padahal itu tawuran. Nah, itu yang kemudian momen itu adalah momen terbaik untuk kemudian masuk sebagai orang tua. Itu bukan belago-belago, itu namanya tawuran. Beda dengan belago-belago atau berkelahi-kali. Jadi saya ingat seorang teman saya bilang dia berada di lingkungan yang negatif. Negatif dalam artian ya di situ ada prostitusi, di situ ada hal begini. Tapi dia fair, dia kenalkan dengan anaknya, dia sampaikan supaya membekalin anak, bahwa anak tuh harus siap dengan lingkungan yang abnormal, gak sama dengan di rumah kita. Oke. Pak Beri, apa yang mungkin pesan yang bisa kita sampaikan kepada orang tua milenial ini, bahwa pola asuh, punishment, reward itu harus pas pada porsinya. Jangan sampai kemudian kita mempraktekkan pola asuh yang salah karena memang keterbatasan pemahaman atau pengetahuan kita. Plus kita terlalu lebih memberikan punishment tanpa pernah menyentuh untuk memberikan reward, atau sebaliknya, reward aja yang kita kasih tapi punishment sama sekali tidak kita sentuh. Apa yang mungkin bisa disampaikan Mbak Mary untuk menjaga keseimbangan itu? Iya. Punishment dan reward itu dua hal yang kemudian kita berharap lebih banyak rewardnya daripada punishmentnya. Saya berharap kita jangan jadi orang-orang tua yang kemudian menyesal di balik pintu. Jadi menyesal di balik pintu adalah kita cuma menangis di balik pintu setelah apa yang sudah kita lakukan. Menyesal itu kan selalu di belakang ya Mas Oleh. Dia nggak seperti DP yang kemudian disesalin di depan, enggak. Jadi kalau bisa itu dihindarin. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang tua yang kemudian menyesal di balik pintu dan susah kembali untuk kemudian merubahnya. Ada yang kemudian betul-betul harus dipersiapkan saat seseorang kemudian memilih dan memutuskan menjadi orang tua. Apa itu? Yang pertama, open mind. Kita harus kemudian membuka pola pikir kita bahwa kita tumbuh dan berkembang. Anak-anak kita itu akan tumbuh dan berkembang di era yang berbeda dengan kita. Zamannya berbeda, semuanya berbeda. Dulu handphone mungkin adalah sesuatu yang langka. Sekarang saya kenal handphone tuh SMA hanya anak-anak elit yang kemudian punya. Sekarang dia sudah kebutuhan. Jadi sebagian orang kemudian berpikir jangan ngasih gadget ke anak, tapi sebagian lagi berpikir kalau nggak dikasih gadget bagaimana? Ini banget loh Mas Oleh. Persoalan banget di sebagian rumah. Saya sendiri masih sangat berusaha keras tentang ini dalam keluarga. Bagaimana kemudian yang bisa disampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semua, belajar. Saat ini peluang tempat belajar itu sangat luas. Betul kita tidak pernah belajar bagaimana jadi orang tua, nggak pernah ada belajar bagaimana jadi orang tua. Tapi saya berharap Anda tidak coba-coba jadi orang tua. Gitu. Ya. Saya berharap Anda tidak pernah coba-coba menjadi orang tua. Buat anak tuh juga jangan dicoba-coba.
ya. Buat anak tuh jangan dicoba-coba. Jadi belajar. Sekarang tuh emang tidak ada ya, tidak ada kemudian kelas jadi orang tua, tapi ada banyak kemudian kelas-kelas parenting. Dia menawarkan, salah satunya adalah yang ditawarkan pemerintah tuh sebenarnya bagus Mas Soleh, sekolah pranikah. Sekolah pranikah. Di sekolah pranikah kemudian di beberapa kota besar sebelum kita nikah itu kita ada jadwal untuk kunjung ke psikolog. Jadi sepasang nih, kita sama calon suami kita, misalnya Mas adik-adik misalnya dengan calon istrinya, mereka datang ke psikolog, mereka mengutarakan visi misinya. Psikolog itu kemudian menjembatani ya untuk menyatukan visi misi ini, untuk kemudian semakin menguatkan keputusan yang mereka ambil. Nah itu penting. Jadi belajar. Jadi orang tua itu ternyata memang harus belajar Mas Soleh. Buat anak, mohon maaf, untuk membuat anak itu fitrah. Jadi nggak perlu belajar. Istilahnya itu ya, karena itu fitrah. Mohon maaf sekali, teman-teman kemudian yang Allah kemudian ambil hak melihatnya, mereka tetap bisa bikin anak kan, ya kan? Nah itu artinya fitrah, membuat anak itu fitrah, nggak perlu diajarkan. Itu insya Allah kalau kemudian Allah berkehendak bisa. Tapi belajar untuk menjadi orang tua, itu yang kemudian jangan pernah berhenti. Nggak pernah berhenti kok Mas Soleh. Nggak pernah ada kata tamatnya untuk belajar jadi orang tua. Karena anak kita berkembang, anak kita bertumbuh, dan kita harus menjadi orang tua seiring dengan bertumbuh dan bertambahnya usia anak-anak kita. Bayi usia 0 tahun sampai kemudian 6 bulan itu full ASI. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan hak full ASI itu? Ada support system di situ Mas Soleh. Suami harus jadi ayah ASI. Suami laki-laki memang nggak punya ASI, tapi dia menjadi penyebab lancar tidaknya ASI yang diberikan ibunya. Itu mungkin tidak banyak orang tahu. Hormon kemudian yang bisa ASI itu semakin sering kemudian anak menghisapnya. Pada saat anak kemudian menghisap air susu ibunya, itu adalah proses kemudian pembentukan ASI. Ketika stresnya seorang istri, ASI itu menjadi tidak lancar, maka ayah kuncinya. Itu menjaga jangan sampai ibunya stres. Betul, menjaga jangan sampai ibunya stres. Haruskah dengan uang? Ya enggak juga lah, perhatian. Nah, itu sederhana. Jadi itu sederhana sekali masalahnya, tapi banyak kemudian tidak dipahami sama teman-teman. Oke. Kita bisa membuat konklusi nih Mbak Mary. Pola asuh itu sebenarnya tanggung jawab dua-dua. Betul. Anak itu hasil suami dan istri. Betul. Kita bukan Siti Maryam. Ya. Dan jangan sampai kemudian suami itu mengalamatkan kesalahan hanya pada istri, termasuk klaim kesuksesan itu hanya milik suami. Apa yang bisa ditegaskan Mbak Mary terhadap hal ini, dan itu menjadi penegasan bahwa harus seimbang loh dua-dua. Harus pola asuh ini dilakukan berdua, jangan sepihak. Gitu Mbak Mary. Jangan sepihak. Ini yang mungkin lupa ya saya sampaikan ya. Mas Soleh, saya ingin sampaikan bahwa stres untuk perempuan itu berbeda-beda. Masalah rumah tangga seorang kan beda-beda. Mereka kemudian mengambil pola asuh berbeda-beda walaupun belajar di tempat yang sama. Kita baca buku yang sama. Kita sama-sama baca bukunya Isya Ansori ya, Ustadz Isya Ansori, tentang bagaimana kemudian beliau merangkum pola asuh itu dari sejarah Rasulullah, dari sirah Rasulullah dan sahabat. Dia rangkumkan itu. Atau kemudian yang ditawarkan oleh beberapa tokoh-tokoh parenting misalnya ya. Aplikasinya akan beda, kita menafsirkan dengan yang beda. Yang kemudian saya ingin garis bawahi, stres untuk perempuan itu beda-beda. Boleh jadi Mas Soleh, wanita-wanita di sana yang kemudian mereka full jadi ibu rumah tangga, tingkat stres mereka itu lebih tinggi daripada ibu pekerja. Yang itu tidak pernah dipahami oleh laki-laki. Seolah-olah kemudian Anda sebagai laki-laki punya hak untuk bilang, apa sih yang kamu lakukan gitu kan? Cuman ngomong anak duduk di rumah terima uang, itu aja nggak beres. Didik anak aja nggak beres gitu. Aku tuh nggak minta kamu nyari duit loh gitu. Bahasa itu gitu ya, bahasa kayak itu. Padahal mohon maaf untuk semua bapak-bapak di sana, stres perempuan yang kemudian tidak bekerja itu lebih punya peluang lebih tinggi. Beberapa kasus kemudian kenapa ibu tega membunuh anaknya dan lain sebagainya.
Alasannya karena bisikan. Bisikan itu kalau kemudian dalam hal ilmiah itulah kan stres. Stres. Nggak harus sampai jadi kayak orang gila. Jadi stres itu tidak kemudian jadi betul-betul hilang ingatan, tuh jadi orang gila nggak pakai baju di jalanan tuh enggak gitu. Stres itu ada tingkat-tingkatannya. Ketika kemudian kita menarik diri dari lingkungan, seolah-olah kita kemudian tidak punya tempat di lingkungan, kita menarik diri seolah-olah kita nggak layak, itu juga bagian dari stres. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan? Bagaimana kemudian seimbang antara punishment dan kemudian apresiasi ya, apresiasi bagaimana kemudian keseimbangan antara suami dan istri membersamai menjadi orang tua. Harus diingat kembali, anak ini anak kita bersama Mas Soleh. Anak ini anak kita bersama, maksudnya bersama Mas Soleh sama kemudian sama-sama saya dan Bapak Ibu semua, kemudian dengan pasangannya. Jadi harus diingat dan digarisbawahi, anak ini milik bersama ya. Dia amanah yang kita minta secara bersama-sama, kita minta secara bersama-sama, maka tanggung jawabnya juga punya sama-sama. Oke, makasih Mbak Mary. Jadi sahabat Jazirah dan juga sahabat kampus dan seluruh warga muslim dimanapun berada, sekali lagi yang bisa kita simpulkan bahwa pola asuh itu harus seimbang. Suami harus memberikan contoh dan teladan pada putra-putrinya soal keteladanan, soal kepemimpinan. Ibu itu mungkin akan mengajari soal kelembutan, kasih sayang dan seterusnya. Dua kolaborasi ini akan menghasilkan generasi yang terbaik. Jika timpang salah satu, maka kemudian akan bisa melahirkan anak yang mungkin agak bandel, mungkin bahkan menjadi penakut. Karena kalau sudah pada posisi itu, tidak boleh mengalamatkan kesalahan pada satu pihak, baik suami ataupun istri. Karena salah sesungguhnya dua-duanya. Ya, benar juga dua-duanya. Prestasi dua-duanya bikinnya bareng-bareng. Prestasi itu ada kontribusi dua-duanya. Gagal pun juga kontribusi dua-duanya. Jadi itu yang mungkin yang bisa kita simpulkan. Jadi parenting dalam keluarga, kelas parenting itu penting, tapi jauh lebih penting adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan. Betul. Jangan sampai secara teori kita matang, tapi justru sertifikatnya banyak, tapi aplikasinya juga gagal, itu juga kurang pas. Tapi yang paling pas adalah bagaimana komunikasi suami dan istri, ayah dan ibu untuk memimpin putra putrinya, mudah-mudahan akan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Mbak Mary. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti sekali lagi menjadi orang tua itu belajarnya nggak pernah putus ya. Betul. Nggak pernah lulus. Iya, walaupun mungkin sudah doktor, profesor pun sebenarnya proses pembelajaran itu tidak akan terus berlanjut. Apalagi di rumah ya. Betul. Selagi masih ada anak, ya proses belajaran pasti terus berjalan gitu ya. Dan itu adalah madrasah yang paling membutuhkan kestabilan energi dan emosi yang harus seimbang. Jangan sampai ada yang berlebih, jangan sampai ada yang berkurang. Amal jariah. Ya, kalau berlebih rewardnya itu berbahaya, kekurangan punishmentnya juga sangat berbahaya, atau sebaliknya. Jadi seimbang dua-duanya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang kemudian kita harapkan dari setiap keluarga, dan setiap orang yang baru berkeluarga kita datang pasti akan mengucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak Mir ya, dan terus sukses membimbing dua putra satu putri. Usianya masih cukup muda untuk ukuran Mbak Mary, dan mudah-mudahan sukseslah untuk kita bersama. Terima kasih. Amin. Dan sahabat Jazirah, kita masih harus mengakhiri ngabuburit kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bisa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.